ketika nantinya kita mungkin akan melihat dari kubu Rebellion Zion dengan hero area of effect. Entah Alright. Lolita, entah Yves. Yes. Karena kita tahu Yves ini power banget bagi Swallow. Dan bahkan kita langsung menuju ke arah traffic, ini dia. Mereka langsung menutup hero, assassin, dan Kadita yang sangat berbahaya. Yang mungkin bisa menjadi sosok yang menakutkan untuk seorang Swallow ataupun dari Audi yang belum terlihat dari potensi permainannya. Dan kalau bisa kita saksikan juga, dari sisi kanan Chico, dia tidak terlalu concern terhadap Angela. Karena menurut Chico, mungkin, ini opini aku pribadi ya, mungkin aja Angela ini akan di-first pick sama mereka, tapi Chico akan mendapatkan 2 hero yang lebih power. Atau kebalikannya, Yes. karena kita tahu Vincent bermain dengan Fanny dan Fanny belum di-ban di sini. Mereka bisa saja membawakan Fanny Angela pada fase second pick. Apalagi Kufra yang udah ditutup sendiri. Itu dia. Udah ditutup sendiri yang memaksa akan Fanny keluar. Ketika Fanny keluar, ini didapatkan oleh siapa? Yap, karena kita juga udah pernah mendapatkan sebuah informasi apabila Sally Boy pernah harus dikurung terlebih dahulu. Iya, Kids yang main. Iya, Kids dimainkan, di mana Sally Boy harus dipatenkan terhadap satu hero Fanny. Dan itu ternyata adalah tugas dari Cassius dan Ars. Jadi dikasih 3 minggu sampai 4 minggu Dimasukin untuk ke goa. main Fanny. Betul. Bener-bener cuma buat main Fanny. Bertapa untuk bisa bermain Fanny. Dan season 11 tuh kayak udah hasilnya. Itu hasil berkilaunya bagaimana Sally Boy dengan Fanny. Yap. Tapi gak apa-apa sih analis lo. Tapi minuman gue masih diinjek juga. Masih ada isinya itu. Among the plans Diinjek minuman gue sama dia. exists the equilibrium, which I Lagian di sebelah saya. Ya kan? Di sini. Dia nggak terlalu concern dia tuh terhadap Angela. Karena walaupun lu ambil Angela, it's okay no problem. Dan sedangkan di sisi sebaliknya, kalau misalnya kita ngomongin Angela ya sekarang, swing. Your team Fanny Fanny. ini yang menjadi perebutan. Langsung. Ini yang menjadi not perebutan. bad. Dan bahkan kalau Chico nggak deny pick terhadap Angela, ini akan cukup berbahaya Mereka Profesor. semakin Makanya. gila lagi. Fanny berterbangan dengan Angel ini akan menjadi sebuah mimpi buruk banget, Pak. Itu Apakah- namanya combo Fanny Angela. Berdengung. Nah pertanyaannya juga, Angela dari tadi di pick. Tapi kita tidak melihat bagaimana 100% powernya Yep. ketika lagi ada di tangan dari Aura Fire. Ya. Nah berbeda dengan Rebellion Zion yang kemungkinan besar karena kita tahu Swallow season lalu di week yang kelima tepatnya dia bermain sebagai roamer. Apakah kita akan melihat Angelanya nggak ditaruh di roamer tapi ditaruh di mid lane? Namun sepertinya kita tidak akan melihat hal tersebut karena Arlott dan juga Faramis lebih diutamakan ketimbang kita melihat Franco dan juga Angela. Yap, tetap mengandalkan juga kesempatan kedua dengan ada Faramis seperti ini. Udah terlihat mereka dengan satu tim fight. Cuman Arlott tetap ya. Nih. Arlott menjadi pilihan-pilihan banget untuk berada di area XP-nya. Yang udah gue bahas, terakhir kali duet juara MSC dan M Sport Series terdapat di EPOS dan langsung dimenangkan MPL. Langsung memenangkan MPL season 7. Ya, 3 pemain ya. 3 pemain, 2 M Ultimate, Series, Luminaire, Rek. Rek. Dan sekarang duet lagi. Dan udah gua bilang dari sebelum Ini dia, traffic, ini dia. ketika orang concern sama Yuzongnya, Tapi- Uranusnya itu loh. Uranus yang terlepas bahkan lawan match-up-nya adalah Arlott. Yang dimana kita tahu untuk Arlott sendiri dia sulit untuk melakukan takedown terhadap Uranus ketika 1v1 situation. Dan pernah masuk ke dalam satu video dari Alter Ego. Kita terlihat waktu itu Angelanya Rek Ya. dibilang sama Udil berbahaya. Sampai Kodelwin kalau nggak salah bilang ban aja. Ban aja, Angelanya. iya, Ingat ban nggak? aja. Ingat. Salah satu di kanal YouTube siapa aku lupa ya. Ya alter ego dong. Oh iya. Masa tim Dan lain. pilihannya Pakito apakah? Apakah Pakito di sini akan mengisi lagi di area dari jungler atau ada sebuah hal gila lagi yang akan kita lihat sesaat lagi. Itu Arlott dia. bergerak menjadi roamer. Aku yang mau bahas sedikit soal Pakito Gold Lane. Karena beberapa kali kita melihat sekarang itu fighter-fighter udah mulai muncul ke arah Gold Lane. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti ini Pakitonya bakal jadi Pakito yang bermain di lane jauh. Oke. Bukan Arlottnya karena kita tahu power dari Arlott itu di team fight besar. Yep. Betul. Cuma gini, problem utamanya, kalau misalnya dari yang terlihat dari sosok mata aku melihat kalau seorang Arlott ini akan berada di arah Roamer, roamer. itu dia. Dan EXP, Jawaban terakhirnya. EXP-nya akan pakai Pakuito. Kenapa? Burst damage Pakuito ini dibutuhkan banget Dibutuhkan untuk untuk early. Uranus loh, Pak. Itu Karena satu, gini, itu satu. Untuk melawan Pakuito, Uranus itu nggak bisa ngangkat pendek. Dia harus ngangkat panjang. Clear dan regennya Uranus ini akan lebih menguntungkan sekali. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tahu nggak apa? Knockout strike-nya dari sosok Pakito itu memberikan sisi power. Yaitu adalah efek dari knockback. Dan knockback termasuk ke sisi power yang nantinya akan menambahkan stack daripada Arlott-nya itu sendiri. Lingkaran dari Arlott yang nanti akan makin lebih banyak. Dan kemungkinan besar kalau emang Heist-nya mau Lunox, kemungkinan besar berarti mereka akan
memainkan assassin untuk dari segi jungle-nya. Menurut gua, kalau mereka memang mau main Heist Lunox, mereka pastiin EXP mereka nggak boleh Pakito. Pakitonya di jungler. EXP-nya membuat sosok yang sangat-sangat tebal dan nggak bisa di-burst. Menurut gua itu. Terisla. Terisla boleh. Terisla paling oke kayaknya. Atau nggak begini, hero yang bisa membuat Fanny nggak bisa berjalan. Kita anggap aja Arlotnya diganti ke EXP. Kalau lo mau ngomongin Lunox di arah gold lane. Ya Lunox atau di bahkan gold sekalian lane. sampai sekarang juga masih bisa ya untuk bisa memiliki satu kunci seperti itu. Ruby dari XP untuk nahan-tahanan bersama dengan Uranus, tipikalnya sama Pak. Betul, karena apa? Seorang roamer auditisi ini harus punya sosok yang mengcounter seorang Fanny. Tahu nggak sih, dari tadi kita ngobrolin banyak hal. Fanny Angela di tim Alter Ego, kita melupakan Hilda. Yang sebenarnya masih terbuka untuk saat ini. Dan bahkan bisa dibawakan sama Auditizi. Menurut gua kalau Hilda agak kurang setuju sih. Beresiko iya, Beresiko iya. tapi setidaknya memberikan tekanan kepada Fanny-nya itu sendiri. Cuma di early doang. Iya, Di early doang. cuma buat buying time agar tadi yang mungkin dibahas sama Ranger Mas bahwa Lunox Gold Lane possible selama Fanny-nya tidak menuju ke arah Gold Lane. Kalau misalnya mau Profesor, roamernya itu edit. Kalau mereka mau main Oke. rusuh seperti itu, Oke banget kalau itu. aku lebih suka edit. Atau karena marksman-nya udah banyak yang ditutup, aku lebih setuju kalau Moskov Moskov, ketika berhadapan sama Fanny. Yes. Tapi buat sekarang, Beatrix. Beatrix berarti Power kemungkinan hero. terbesarnya Pakito jungle, Pak kita jungler. Arlotnya Arlot XP, tinggal roamernya yang belum muncul. Roamernya yang akan sangat diperhatikan oleh sisi dari Rebel Legion. Ini dia yang harus kita perhatikan. Pertama, kita melihat dari Auditizi. Walaupun dengan adanya Lolita yang terbuka dengan sangat bebas dan tidak terlalu mengcounter seorang Fanny. Tapi ingat, Lolita juga bisa mengcounter Nino. Kita dari tadi lupakan Nino. Nino Brodinya ditutup, Kari ditutup, Melissa ditutup, Beatrix ditutup, dan bahkan hero-nya Nino ini belum kelihatan. Kalau misalnya memang mengandalkan Fanny, ini possibility Profesor KB bilang, kalau Benedetta akan keluar ini sangat besar. Mungkinkah pertama kalinya? Cloud, oke. ternyata. Aku mikir tadi 1-1. Dan ini dia editnya di Nipik berarti. Iya, Di karena Nipik. gue tuh melihat Edit itu salah satu sosok yang enak banget untuk counter Fanny. Dan sekarang ini Lolita sih, Be. Ini Lolita Gaming, kalau mau nggak mau. Lolita ya. Lolita oke. Lo akan punya combo sama Faramisnya. Ini yang akan jadi permainan dari mid to the late game. Gimana kalau menurut kalian? Coba menurut kalian apa roamer dari Rebellion Zen yang cocok? Tulis di kolom komentar. BD. Tadi ya. Waktunya. Oh dibelokin lagi. Ternyata Arlotnya tetap di roamer. Arlotnya yang di roamer. Dan karena ada edit, jadi lebih pasti lagi mainin dashnya. Tapi beresiko banget. Karena kita tahu onward dari edit itu bisa menangkap satu pemain. Dan hal tersebut akan sangat berbahaya. Apalagi ketika Lancelotnya pegang Retribution. Yes, dapatkan deny pick yang terjadi langsung membuat Udil akan berada di posisi mid lane dan bakal membuat sosok Angela mendapatkan item lebih cepat Itu dia. ketimbang item dia di posisi roamer. Yap, sekarang waktunya kita akan melihat bagaimana set emblem yang akan dimiliki oleh masing-masing player akan semakin penasaran lagi. Menurut kalian nih, set emblem apa yang paling pas untuk Support. tiap-tiap player? Support. Ini benar-benar power banget dan Udil yang akan memainkan Angelanya. Tentunya dengan emblem support masih menurutku tetap powernya ada di sana. Dua purify Pull loh untuk yourself Arlot. together. Oke. Pull yourself together. Basic common. Wow. Basic Dia- common. Dia mau lebih kuat lagi. Dia mau ngambil hybrid dragonnya dan sebagai mid laner dia ambil hybrid attack-nya. Dan bahkan dia ada conclusive flash untuk Red. Tapi ini dia. Langsung saja kita sambut di match yang kedua. Rebellion versus Alter Ego Isa. Yap, ini dia. Dua tim yang akan lagi memperebutkan poin di minggu pertama di match pembuka kita. Sementara untuk Rek, kali ini Tiket Edit udah langsung mampir untuk siap menemani melanjutkan perkataan dari Sally Boy. Kalau Sally Boy juga ingin merasakan kalau dari jungle-jungle lain merasakan apa yang dirasakan oleh Sally Boy. Dan lihat rotasi Sally Boy dia udah ready banget untuk nyebrang ke arah Partudo. Dan bahkan dia bisa kita bilang dia akan coba pakai retrinya dari Vincent. Mau nggak mau, lihat di depan sana. Supaya harus mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Rebellion Zen mereka menganggap kalau sosok Rek ini nggak bakal mengganggu. Tapi kalau kalian sadar Rek ini matahin rotasi, Be. Iya. Dan Ya kan? ditambah dengan dia menggunakan flicker plus pull yourself together. Yap. Jadi mau tidak mau untuk flicker effect-nya pasti bakal lebih cepat lagi dan lihat top lane pelan-pelan. Bakal ada flicker dan di-flicker. onward bahkan.
Oh, dipaksa begitu saja dan Hais Amor masih menahan satu buff flickernya. Yang kalau bisa aku saksikan adalah Profesor KB sekarang. Gimana caranya Audi TZ ini nggak terlalu fokus sama Fanny. Kalau dia terlalu fokus sama Fanny, ini nggak bakal cukup berguna Profesor. Dia mungkin bisa harus lebih engage menuju ke arah EXP-nya atau ke arah gold lane-nya. Dan itu dia menurutku karena sekarang Audi TZ udah hadir, jadi match up-nya mungkin cukup berimbang. Tapi Vincent masih survive. Yap, Oke. hampir saja sedikit lagi LP Trisa, tapi Vincent masih berhasil kabur dari area tersebut dan juga keluar dari ancaman. Ini dia yang dirasakan Sally Boy dan Merkel Boy, dirasakan oleh seorang Vincent. Bahkan Vincent di menit yang kedua masih berada di level 4. Yang cukup berbahaya adalah ketika adu retribution nanti. Lihat, rotasi sekarang, Sally Boy bebas dapetin purple. Habis itu kita lihat lagi, ketika nanti Sally Boy dapet purple, mereka bakal langsung fokus menuju ke arah turtle. Dan dia nggak butuh rek di sana, Profesor. Karena under level dari, Iya, balik lagi. dari level Zionnya. Sekarang juga Purple Buff udah bener-bener terlihat banget untuk seorang Sally Boy. Mau tidak mau berarti dia akan mendapatkan level 5 lebih instan. Lebih cepat. Lebih cepat juga. Dan perbedaannya sama sosok Vincent, Vincent baru dapetin level 4. Dan masih jauh untuk EXP-nya menyentuh ke angka level 5. Yang notabene-nya power retribution akan berada di tangan dari Sally Boy. Rek udah punya kali ini. Dia bisa meluncur dari robot ya Pak Pulu. Yap, ada setup duluan yang udah dilakukan, tapi Pai coba lihat memberanikan diri maju ke depan Sally Boy. Mendapatkan informasi di mana ada harga di dalam tubuhnya. Tapi Turtle berhasil langsung diamankan oleh pemain dari Rebel Legion. Oke, Rebel Legion mereka berhasil mendapatkan satu buff turtle yang sangat mahal. Tapi lihat di sisi sebaliknya, Sally Boy terkena surprise dengan Cars. Membuat dirinya nggak bisa nge-invite ke arah Purple. Yang membuat Rebel Legion kali ini benar-benar berbahaya. Fatal Terigo, 2 Rebel Legion kali ini dari Talent Prediction by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Oke, itu terlihat. Di tengah masih ada pertarungan ya di antara masing-masing mid lane-nya. Udil belum mau melakukan banyak hal, belum mau melakukan banyak sekali rotasi. Mungkin belum banyak juga yang masih membutuhkan pertolongan dari Tapi. Dengan efek global prison yang dia miliki sekarang ini juga membantu dirinya untuk tetap stay di area tengah. Untuk bisa Wah, memberikan gangguan Audi? lebih lagi. Wah, audisi. Kalau dia terus di sini dia akan dimakan sih. Dan dia akan sangat dimakan dengan instan. Swelo coba untuk membantu dengan Kurt Altar. Tapi ini gak bakal worth it banget sih. Kenapa aku bilang gak bakal worth it? Karena invasi yang sebenarnya itu untuk High Samor. Bukan untuk Audi TZ. Kalau dia masak Audi TZ, dia itu hanya untuk memancing seluruh soft skill dan juga lihat flicker Swelo bahkan dikeluarkan untuk Audi. Dan Kalau barusan Altar keluar ke juga. altar. Itu Itu dia. gak worth it. Kalau altar udah keluar juga loh barusan. Kalau memang sekarang di atas terjadi sebuah serangan, sebuah invasi, buset siapa lagi? Hanya akan ada satu flicker saja untuk menyelamatkan dari High Sommer plus tactical reposition yang dia milikin. Oke, dari tadi kita berbicara soal Hais Amor, tapi kita melupakan bagaimana cara Hais Amor untuk menumbangkan juga Karapai. Mau tidak mau dengan adanya Uranus di sini, dipaksa untuk membawa Demon Hunter Sword. Yes. Dengan membawa Demon Hunter Sword, berarti satu slot untuk Wind of Nature mungkin akan terbuang. Dan hal tersebut yang mungkin akan dimanfaatkan. Oke, tapi lihat tim fight menuju Audi TZ. First kembali didapatkan. Sally Boy dan Merkel Boy featuring Udil mundur ke arah belakang mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi mereka menukar dirinya Audi dengan seorang Rick yang notabene-nya ini cukup adil. Walaupun kalau dari sisi pandang aku pribadi Profesor ya, ini tetap rugi di tangan Alter Ego. Kenapa? Karena notabene-nya tim fight yang akan terjadi di arah top lane itu sudah dipegang Alter Ego dengan adanya seorang Udil. Oke, di atas. Nino dan juga Hesa Amor akhirnya bertemu kali ini sama-sama level 7. Renner Rapati versus Basic Damage ataupun dari di area dari Purple-nya udah ada serangan pula yang dilakukan. Namun untuk Karsnya memberikan sebuah efek balasan tapi langsung dibanting begitu saja. Bahkan audisinya masuk. Tapi ke altar Turtle berhasil langsung diamankan. RKT save the day dan lihat di depan sana dia mengeluarkan damage-nya. Tertarik begitu saja. Semakin dekat oleh Swelo dan paket Swelo hilang. Nakal strength tadi keluarga tapi Kers tidak cukup untuk bisa menumbangkan para pasukan Alter Ego yang terlalu perkasa. Double kill from Survive. RKT kembali dengan recall-nya. Membuat para pasukan dari Rebel Legion Hais Amor bahkan harus turun gunung. Wah, RKT dengan data yang mungkin kita tahu dia memiliki begitu banyak follower tapi pertempuran terus terjadi. RKT bahkan masih sempat untuk kabur ke bagian belakang. Dan bahkan ada final selesai dikeluarkan namun RKT masih berhasil kabur dari tersebut dengan sangat-sangat easy. Itu kenapa dari match pertama aku bilang edit aku tunggu banget. Karena jarang banget orang yang mengeluarkan edit. Tapi edit itu sungguh power. Apalagi melawan hero-hero yang punya sisi atau mungkin hero-hero jump in. Kayak macam Kaja, macam Kufra, edit tuh enak banget. Wah. Dan lihat bagaimana Pai dengan 20 stack-nya dia masih mengejar. Bagaimana Vincent dia tidak dikasih farming dari purple buff sampai dengan orange buff. Benar-benar ditempelin. Tapi ini yang menjadi pertanyaan aku. Vincent benar-benar diganggu gugat dari seluruh invasi jungle-nya. Tapi Sally Boy cuma beda satu level. Ini yang menjadi pertanyaan untuk Alter Ego loh.
Ini menjadi pertanyaan untuk Alter Dan Ego. lihat Pai. Dengan sebanyak itu space. Wah. Dia coba dapetin satu. Mundur ke arah belakang. Sally Boy dan Miracle Boy ternyata lebih memilih point kill nampaknya Profesor. Yap, itu dia. Hampir saya tadi mendapatkan Ice Armor. Cuman di sini udah terlihat bagaimana perbedaan yang cukup jauh antara Pai dan juga Cars. Jadi terlihat bagaimana pola rotasinya, bagaimana pola untuk melakukan gangguan terhadap masing-masing wave minion. Cars baru sampai di area tengah di menit ke-6. Sementara tadi sebelumnya, Pai udah ngacak-ngacak atas cuy. Iya dan bahkan bottom lane-nya dibiarkan untuk Rek farming. Betul. Dia yang bakal pegangin untuk lane bawahnya. Untuk sekarang mungkin kita tahu sendiri dengan hadirnya Angela dia punya global presence. Dia punya hard guard. Makanya kapanpun Sally Boy terbang dengan menggunakan steel cable pasti bakal ada Udil di sana. Anggaplah semua team fight bakal ada Pai dan juga Udil. Sehingga di sini Pai benar-benar menjadi garda terdepan dan sulit untuk ditumbangkan sebelum adanya efek life drain. Lihat dua orang. Sally Boy melepaskan Turtle. Sally Boy lebih memilih team fight. Tapi lihat para pasukan dari Legend mereka tidak tinggal diam. Sally Boy. Sally Boy dan Miracle Boy mundur ke arah belakang. Sally Boy dan Miracle Boy ini benar-benar harus diperhatikan. Para pasukan Alter Ego, walaupun dengan keuntungan yang mereka miliki, tapi seberapa banyak objektif yang mereka dapatkan. Cuma dua, satu turtle, satu turret. Yang harusnya dia bisa dapetin dua turtle maybe, satu turret. Notabene-nya lihat seberapa lama jungle diganggu sama Pai. Iya ini Udah mulai invasi harus objektif sih. jungle-nya benar-benar. Ini makanya tadi jangan sampai mendapatkan kill untuk objektif yang nol. Yes, itu dia. Itu harus diperhatikan sih menurut aku. Yap. Karena kenapa? Rebellion walaupun dia diinvasi jungle dari seorang Vincent dengan dia nggak punya damage sama Wah. sekali. Mundur ke arah belakang, fokus point kill. Sally Boy dan Miracle Boy. Satu point kill yang sangat mahal membuat Sally Boy bebas untuk mendapatkan turtle kali ini. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Rebellion mereka langsung ada blessing with from Nino. Blessing with from Nino memporak-porandakan Rebellion. Oke, Pai masih selamat. Pai masih sangat sulit untuk ditumbangkan. Menjadi sebuah pembelajaran yang sangat-sangat besar untuk Cars. Tapi sementara itu untuk cowok Sally Boy masih berhasil kabur dari area tersebut. Dan dengan flicker onward langsung tertangkap Auditizi. Memulai ya Prof Ya, ya? itu dia permulaannya. Dimana Vincent ditumbangkan, damage-nya kurang. Apalagi kita udah sempat bahas ini dia. Vincent dengan Retribution. Yang dimana ketika dia membawa Lancelot, dia punya puncture. Tapi kalau nggak ada puncture, nggak ada escape skills. Dan sekarang mau tidak mau yang lagi-lagi menarik Lordnya, lagi-lagi memicu tim fight-nya, Pai. Selalu dengan regen 20-nya. Dan bahkan ini dia power dari concentration yang dari tadi kita tidak bisa ditumbangkan bahkan. Yes, betul sekali. Karena nggak ada stoppernya. Satu itu, yang kedua adalah lihat hanya dengan dua turtle aja di game pertama. Hanya Iya. dengan dua turtle. Tidak ada turtle yang Tidak ketiga. ada turtle ketiga, tidak ada perfect turtle. Tergocek dong, coba lihat. Oke, sekarang yang kalau bisa kita bahas Pak Pulung, di mana Cars ini akan coba mendorong laning panjangnya sih. Dan itu yang mungkin bisa diselamatkan setidaknya. Mereka punya satu buah objektif dan untuk objektif pertama dari Rebellion turret Yap. berhasil didapatkan. Plus itu akan menjadi celah juga. Celah, laning Celah jauh juga. ya. Betul. Itu akan menjadi celah juga untuk Rebellion apabila mereka kekalahan orang. Ataupun mereka kalah jumlah di dalam sebuah team fight yang bisa dimanfaatkan sebisa mungkin oleh Alter Ego. Dengan 5 orang yang menghajar 4 player sisa yang ada di dalam Rebellion. Oke, tapi Pai nampaknya melihat ada potensial satu ball pick off di arah bottom lane. Lord masih coba di-cating begitu saja. Ino memilih untuk melakukan one by one situation di arah top lane. Tapi Sally Boy dan Miracle Boy coba untuk dengan satu ball cutthroat. Hilang dengan instan. Ini akan menjadi kesempatan yang sangat mahal untuk Alter Ego mendapatkan Lord. Harusnya Lord free untuk Alter Ego Esports. Yap, ini dia yang kita bahas tadi dari awal. Bagaimana cara Cars nantinya selamat untuk berada di laning. Enggak dari Pai-nya doang. Tapi dari keseluruhan pemain yang mikir Alter Ego pada bahkan sekarang Vania langsung hadir untuk bisa memberikan damage dan hilanglah sudah. Dan plus dia pun tertinggal dari tadi oleh Pai. Audi udah nggak ada lagi flicker yang mungkin akan kita lihat dia cuma bisa melakukan jump in ke depan dengan dash-nya. Dia nggak bisa lagi pakai flicker ya, Prof. Dan poin plusnya adalah di sini walaupun Auditizi udah punya dominance ice. Tapi lihat, belum ada yang berani untuk melakukan dealing damage secara all in ke arah Pai. Kalau terus-terusan seperti ini terjadi, bahkan cukup 2 Lord kayaknya Alter Ego akan mampu menghabiskan semua turret milik Rebellion Zion. Oke, agak sedikit terlambat untuk Sally Boy bisa membantu kawan-kawanannya karena dia harus mendapatkan purple terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat juga, mereka tetap tim fight dari tengah. Ini benar-benar STM yang sangat berbahaya. Alter Ego memaksa tim fight kembali terjadi. Auditizi menjadi korban pertama. Lazar Altar tidak terlalu peduli. Rek masih bisa selamat dengan ada satu by Mortality. Blessing to it from Nina.
mencoba untuk mendapatkan satu poin kill tapi nampaknya masih gagal. Cutthroat berhasil dihindari. Vincent dengan satu momentum execution-nya berhasil menghindari Cutthroat dari seorang Sally Boy. Oke. Di sini terlihat bagaimana positioning dimiliki oleh RKT seperti yang melengkapi puzzle yang mungkin hilang di dalam tubuh dari Alter Ego. Plus backupan barusan. Luar biasa sekali loh. God Laner nge-backup Immortal yang pecah dari Romer. Tapi bukan itu juga satu spotlight yang mungkin akan kita saksikan. Vincent dengan sadarnya dia menggunakan Phantom Execution untuk menghindari satu buah Cutthroat. Betul. Yang padahal kalau dikalkulasikan itu dia bakal tumbang di sini. Pasti banget. Pasti. Apalagi dengan kita tahu Lethal Ignition di sini. Fanny-nya bakal burst banget damage yang akan diberikan. Tapi kalau misalkan kita melihat dari segi point kill, 8 banding 1. Soalnya tadi yang aku bilang bahwa dengan dua Lord ini bakal berbahaya banget untuk objektif yang dimiliki sama Rebellion Zion. Kalau mereka tidak secepat mungkin menemukan kunci jawaban untuk menumbangkan Pai di depan. Oke. Mencoba untuk menumbangkan Pai tapi nampaknya masih belum cukup. Belum cukup, itu dia Dan PR-nya. PR-nya masih belum cukup. Terlalu keras Pai, terlalu kuat. Bahkan itu tanpa Purify loh tadi. Iya. Tanpa Purify. Ketika tanpa Purify mereka tidak bisa tumbangin. Gimana caranya mereka tumbangin pas ada Purify? Wah. Dengan notabene-nya 5.000 gold difference Pak Bulung. Ya thanks to Brave Smith kayaknya. Ya betul. Ini emblem yang emang Lagi benar-benar dan lagi powerful ya. banget. Berani. Brave Smith. 5% tambahan sesuai dengan maksimum HP Yep. per 6 detik. Bayangkan. Secepat itu. Lu tiap 6 cooldown-nya. detik, dapat Ah. lagi supply ini, Ionic Edge nambah darah lagi. Ionic Edge itu sekitar 2 detikan. Makanya. Kurang lebih 2 sampai 3 detik lah. Dan 4 stack. Damage-nya makin meningkat makin lama. Betul. Dan untuk item, Solo pick off oke lah dia. Oracle mendekati untuk sekarang. Jadi kayaknya kita akan melihat bagaimana lebih sulit lagi untuk Rebellion Zion Iya keep loh. up Karapai. Nah, PR-nya adalah bagaimana cara mereka menumbangkan lini belakang dari Alter Ego tanpa harus menumbangkan Pai terlebih dahulu. Tapi lihat, kalau misalnya Kars muncul batang hidungnya, ini akan cukup berbahaya karena Rex standby on position. Untuk coba tipe kembali. Swallow telah mengeluarkan counter-nya yang tidak terlalu berarti karena di belakang sana Hesamor menjadi satu korban utama. Fokus ke arah Hesamor. Gak peduli apapun yang terjadi. Auditisi sama untuk bertahan. Tapi itu semua sia-sia. Karena ada 2 team fight yang terpecah belah. Lihat, Kalsnya benar-benar ditempelin sama Rex. Gak dikasih pulang. Mau jadi goyang. Tepakan. Swallow menjadi korban ketiga. Wow, berawal dari sebuah pertempuran yang sangat tepi tapi Vincent pun tidak diizinkan pulang. Sally Boy mencoba untuk mengejar dengan satu steel cable masih bisa digojek. Dekat adanya Thundra dimiliki oleh Vincent tapi one last hit. Lenyap. The best thing yang udah bisa Vincent lakukan. Mencoba untuk puncher, mencoba untuk kemanapun yang udah dia lakukan. Tapi nampaknya Dewi Fortuna belum berada di pundak dia, Profesor. Wah, tapi kalau melihat dari semua team fight yang terjadi tadi, Win of Nature dari Heist Armor terbuka. Dan untuk sekarang dia punya satu buah Husklaw. Apakah ini akan menjadi jawaban? Karena menurutku ini kayaknya nggak cukup. Balik lagi, ada Blazing Duet, ada Cutthroat dengan Lethal Ignition. Yang tentunya akan sangat-sangat instan untuk menumbangkan ini belakang. Heist Armor, satu kali show aja dia bakal dimakan dengan udil di dalam tubuh dari Sally Boy. Dan Makanya ini barusan Pai kelihatan banget, pinter banget bagaimana kalkulasi yang dimiliki. Dia sengaja nggak mau menghantarkan damage yang nggak mau untuk masuk ke dalam dan juga mempertahankan stack yang dia miliki. stack 20 kunci dari Uranus. Iya, karena barusan di depan ada 3 player yang dimiliki oleh Rebellion, Pak. Iya. Kalau emang gua hantarkan biar stack gua bertahan, bisa aja gue bener-bener hilang di sini. Nah ini mereka masih punya high ground sih. Dan kalau bisa aku bilang, sayang sekali Hesamur melepaskan roketnya. Kalau menurut aku lebih fokus ke arah Lord. Tapi lihat di depan sana, mereka memilih untuk melakukan team fight. Nibiru Space yang telah dikeluarkan, ini cukup berbahaya. Belum ada yang bisa bertahan sama damage yang diberikan oleh Rex. Tapi Rex udah memberikan damage, lihat Auditisi nggak bisa bertahan. Kertal tadi keluarkan for nothing. Karena Auditisi pun akan menjadi korban Blazing Duet dan Solandino. Dari seorang Sally Boy dan mereka Boy memilih untuk melakukan freestyle, tapi Cutthroat Ezreal. Sally Boy menjadi korban, tapi mereka harusnya belum mampu untuk melakukan endgame. Karena clear ini akan coba diselesaikan, tapi Kars. Oh my god, Kars harusnya menjadi orang yang bisa bertahan. Tapi mereka adalah Fatih from Hesamor. Berhasil mendapatkan 1 point kill, 2 hilang, immortality-nya. Mereka bisa bertahan dan Alter Ego gagal untuk melakukan Itu endgame. dia, Husklaw. Jawaban dari Heist Armor. Dia udah punya Win of Nature, it's okay. Yang penting walaupun gak ada penetration yang tinggi, dia punya survive ability. Tapi untuk sekarang lihat Vincent, one man show. One man show from Vincent. Ini dia permainan assassin yang sudah diberitakan oleh seorang Profesor KB. Kalau Vincent player assassin dan bahkan solo pick off ketika Udil mencoba untuk bertahan, nampaknya masih belum mampu Pak Pulung. Yap, itu dia. Lagi dan lagi ada finishing touch yang masih belum begitu sempurna dimiliki oleh Alter Ego malahan.
dengan satu hal tersebut malah pertahanan mereka yang semakin terbuka. Dan ini dia, Alter Ego. Ketika mereka ingin mendapatkan kemenangan, kemenangan tersebut selalu ada faktor. Berusaha yang- untuk kayak menjauh dari mereka Itu gitu. dia masalahnya. Iya. Ketika Alter Ego udah lari, ternyata sprint nih kemenangannya. Masalahnya ini kemenangan itu seakan menjauh di setiap posisi keunggulan Alter Ego. Makanya. Tapi ini berbanding terbalik ketika Alter Ego berada di posisi yang under, kemenangan selalu mendekat oleh mereka. Itu dia. Semakin kau kejar semakin kau jauh. Apakah harus keadaan under dulu? Kan bahaya kalau kayak gitu. Iya. Cuma itu kayak semacam mitos yang mungkin udah pernah diperlihatkan ya. Ya. Atau Season mungkin 6 tuh udah paling history jelas. juga ya. Iya. Makanya, dan untuk sekarang, Pai lagi-lagi masih menjadi garda terdepan. Belum tumbang sama sekali. Dan masih dicari nih PR dari Rebellion Zion untuk menumbangkan satu sosok Uranusnya. Itu sekarang Swallow udah punya NOD di dalam tubuhnya. Oke, itu adalah salah satu. Kars udah punya dominan juga. Ini adalah salah satu cara juga untuk menghilangkan Uranus, tapi belum cukup. Belum cukup, sepertinya. Auditisi pun udah dari awal. Bener-bener nggak cukup. Dominant size. Oke, Auditisi mencoba untuk memberikan sedikit pressure di depan sana. Tapi Vincent bersama dengan Selimo di Miracle Boy di standby position. Informasi telah diberikan, one by one situation. Tapi nampaknya Selimo di Miracle Boy kehilangan part of love kali ini. Vincent mencoba untuk bertahan dikejar oleh seorang Pai. Damage-nya terlalu sakit tapi RKT berada di posisi yang semua orang nggak tahu kalau dia ada di sana. Karena sempat untuk menunggu dan udah ada Queen Swings yang tandanya Rek akan lebih kuat kali ini Profesor. Ya ini damage reduction-nya makin banyak, shield absorption juga makin bisa dimanfaatkan. Apalagi kita tahu, per hitnya dari Edit ketika dia menggunakan Primal Red, dia akan mendapatkan lifesteal secara gratis dalam bentuk magic power. Yang harus dilakukan sekarang adalah Kars gimana caranya dia dorong laning jauhnya dulu di arah bottom lane. Dia dorong dua laningnya karena untuk setidaknya mengantisipasi pergerakan dari Alter Ego yang mendapatkan Lord. Harus itu. Cuman ini menjadi hal yang sangat-sangat berat juga untuk Kars karena terbuka peluang yang begitu saja apabila Kars di bawah gagal untuk bisa memanjangkan lane. Itu dia. Dia hilang. Tapi mereka kalah jumlah makin hancur, Pak. Tapi paling possible Kars dia paling punya possibility untuk mobilitas yang Betul. cepat dari bottom ke arah mid, ke arah top. Tapi kalau dia nggak low, Rex surprise take. Audi akan menjadi korban kali ini tapi lihat one man situation kembali terjadi. One hand cutthroat, Vincent take down. The power of retribution. Tapi Salimo dan mereka masih malam ini. Blazing duet from Nino. Hai Samor masih bertahan dengan Wheel of Nature-nya. Tapi Nino one man situation. Nino hilang. What a outplay from Hai Samor. Outplay terjadi kali ini Profesor. Wah, itu dia. Efek dari Hasclaw ketika dia berada dalam keadaan yang sekarat Makin akan kencang. meningkat untuk lifesteal-nya. Makin kencang. Karena buat sekarang udah gak ada lagi nih. Efek Spell Fam untuk Beatrix. Mau gak mau dia bakal menggunakan lifesteal secara penuh. Dia bakal memanfaatkan basic attack ketimbang dia menggunakan Nibiru's Passion. Dia pakai Nibirunya untuk basic attack dan itu DPS-nya terlalu konstan, terlalu pedih. Walaupun Vincent harus jadi korban tapi Seliboy di sini bisa terancam juga ketika tidak ada Rek. Dan masih untuk Pai. Dia belum tumbang lagi dan lagi. Apakah ini akan menjadi momen Pai tumbang karena Auditisi dan Heist Armor harusnya bisa bekerja sama ketika Lord sudah mulai muncul di menit ke-19. Yap, terlalu dalamkah untuk Auditisi untuk sekarang karena sendirian pede banget dia berusaha untuk bisa mendorong, berusaha untuk bisa mengantarkan sisi yang dia miliki. Tapi pada saat belum juga terlihat malahan di set up ulang oleh Rebellion Zion. Oke di setup ulang tapi Rek is coming. Auditisi udah ada final flash. Informasi telah diberikan. Selimon America Boy mundur ke arah belakang. Ayo sama menjadi pilihan dan kertal tertembak. Auditisi kali ini udah gak bisa bertahan dan damage seorang Pai. Lalu menjadi korban, dua hilang. Tim bencana. Selimon America Boy berhasil mendapatkan dua. Para pemain Rebellion Zion. Mereka membalikan kembali kanan. Dan bahkan Rebellion tersisa dua orang. Tim bencana. Oke, bahkan tadi ada mode runner yang emang langsung ditukar di hal tersebut yang sangat mengerikan sekali. Tapi barusan Bennett Trace-nya dikeluarkan guna untuk bisa menghilangkan satu web minion begitu banyak. Dan mereka sepertinya Rebellion Zion masih berhasil. Oh, Lord harusnya menjadi dari kubu Alter Ego. Ya oke. Menjadi satu sosok yang bisa didapatkan tanpa ada kontes harusnya. Tapi poin plusnya dari Alter Ego adalah mereka sudah menumbangkan Swallow. Sehingga Swallow pasifnya akan hilang. Dan Swallow harus bertahan hidup entah dengan Winter Truncheon, entah dengan Immortality. Yang penting dia nggak tumbang, karena sekali tumbang dia nggak punya pasif dan Oke. dia bakal lama banget untuk time death-nya. Aku setuju, tapi ada satu hal. Kalau misalnya ngomongin Rebellion Zion, dia masih punya win condition. Pertama, kita melihat Alter Ego selalu suka masuk ke arah belakang. Ya. Gimana caranya? Curse Altar ini tidak harus dikeluarkan dengan terlalu terburu-buru ketika Seliboy datang. Tapi tumbangin Seliboy-nya, no powerful buff, mereka tim fight akan lebih leluasa. Dino beberapa kali one boy situation dengan seorang Matrix, Dino kalah catch up.
karena tidak memiliki stack, karena dia masuk di belakang. Dari tadi aku malah berpikir, kalau memang Sally Boy hanya mengincar ke arah Haze Armor, kenapa tidak menggunakan Wesker? Iya. Dari dekat, tembak dengan shotgun. Ya, jadi mungkin tumbangin Selimo menjadi jawaban kali ini. Karena mencoba untuk menyelesaikan ke arah team fight ini agak cukup berbahaya dan sulit. Wih, di atas, Pai di atas, di atas. Coba sengaja lihat. memancing dengan Final Slash. Fokus ke arah belakang. Ketahuan keluarkan. Lihat Vincent gak bisa lagi melakukan apapun. Satu hilang dan Alter Ego akhirnya mampu menyelesaikan game ini dengan sangat keras. Oke, dan terlihat di last fight barusan ada hit and run yang dilakukan oleh Fanny. Ya. Fanny masuk trigger langsung ke altar, dia keluar, dia standby lagi, dia lihat dari kejauhan, dia siap untuk take off. Tapi tahu nggak yang mencuri perhatianku apa? Apa? Haze Armor dalam keadaan darah dia benar-benar satu tetes terakhir. Diselamatin. Dia punya immortal, tapi dia pede dengan lifesteal yang dia miliki. Dia benar-benar menembakkan seluruh peluru nih Yap, birunya di birusnya. menuju ke arah minion. Yap. Dan dia bertahan hidup gara-gara lifesteal tersebut. Bukan cuma ke altar. Yes. Makanya ketenangan itu yang mungkin harus diperhatikan di game yang kedua. Karena Haze kayak gak gentar walaupun dia ditargetin. Iya, Ais gak gentar, hanya saja tadi benar-benar di last fight posisi Ais terbuka tanpa adanya satu stopper ataupun satu backupan yang berada di area tersebut. Karena untuk Farah misalnya ke altar hilang, backupan seperti apa yang akan dia keluarkan? Tidak ada. Akhirnya kemenangan berhasil diraih oleh Alter Ego. Dan bahkan kalau kita bisa ngomongin lagi sedikit. Alter Ego, ini Pai ini menjadi sosok yang sangat spotlight untuk diri gue pribadi. Betul. Dia tahu dia nggak bisa Itu ditumbangin. setuju banget. Dia Setuju tahu banget. nggak bisa ditumbangin. Dia tahu kalau misalnya Final Slash harus keluar ketika dia masuk. Dan itu yang dia pancing. Karena Dan- Final Slash akan membuat Nino tercancel dari Blazing Duet. Itu dia. Bahkan dia tidak menggunakan Purify-nya. Yap. Dia menahan Purify-nya. Yap, Yang penting sengaja. go to stack. Ya kan? Yang penting concentration dulu. Yes. Dia escape dengan menggunakan movement speed yang begitu tinggi. Yap. Dan ditambah dengan heal up dari Udil. Ini dia jawabannya. Angela bukan roamer tapi mid laner. Makanya sempat ada sebuah pertanyaan tadi. Apakah dengan Angela yang di-shifting ke arah mid lane, ini bisa menjadi jawaban? Apalagi ketika kita melihat Edit. Ini benar-benar punya satu power dengan onward-nya untuk melakukan pick off. Karena kita tahu sendiri, dia flicker onward itu bisa langsung menangkap satu pemain. Dan itu penting banget, apalagi dalam posisi Vincent itu butuh benar-benar informasi yang detail ketika Lord lagi up. Dan bahkan kalau misalnya tadi aku bilang, Edit itu di tangan Rebellion, kenapa? Fanny itu gak lepas loh dari Edit. Ya, Fanny itu gue paling suka lawan Fanny kalau itu pakai Edit. Iya. Karena ketika dia lewat, dia sampai gue twing, double stun. Fanny itu gak bisa ngapa-ngapain. Dan itu kayak jadi poin boosting tambahan gak sih? Pertama, mereka udah ambil Pakito dulu kan? Betul. Pakitonya bisa di jungle tadi, Vincent. Yang kedua, mereka punya Arlot kalau ditaruh di XP, ketika dipadukan dengan Edit, sisinya terlalu banyak. Sisinya terlalu banyak. Sehingga pasifnya akan terpicu terus. Dan bakal kaget. Iya. Itu pressure dari Alter Ego. Bisa kita bilang, Angelanya itu gak bakal maksimum. Gak bakal maksimal. Karena sisinya terlalu besar dan bakal lihat tadi, Udilnya sempat tumbang loh. Yap. Iya. Sadar gak? Iya, iya. Di luar dari itu semuanya, ini akan menjadi sebuah PR yang berat, benar-benar berat. Dan ini mungkin akan menjadi beban ya untuk Kars, Pak. Wah tapi Kars di game kedua nanti gua nggak ngerti lagi bagaimana caranya dia untuk bisa memberhentikan Oke. Pai. Plus nggak cuman Kars, Rebellion. Oke. Karena untuk Kars sendiri 1v1 melawan Pai, ini bakal sangat sulit loh. Iya. Kalau emang nggak ada bantuan dari rekan-rekannya dari Rebellion, game pertama benar-benar dihancur-hancurin oleh Pai. Early kacau sih. aku tinggal bilang kayak gini aja. Pengalaman berbicara. Betul. Lawan berbicara. Player XP Laner 1 season melawan Pai. Melawan yang abang-abangan yang udah itu dari kecil sampai gede di XP. Lah kayak Barat dari kecil sampai gede. Mungkin ya jawaban antara dari jam terbang tinggi adalah mungkin menurut gua coba mainin makro di arah YSP lane jauhnya. Karena dari tadi kalau kalian sadar, mau tidak mau tuh sebenarnya Kars terpaksa harus bantu team fight. Guys. Iya. Iya. Tapi kenapa enggak? Tapi lainnya nggak jalan. Nah lane-nya nggak jalan, kenapa enggak chance itu yang dimaksimalkan oleh para pasukan Mungkin gini. dari Rebellion Zion? Mungkin karena balik lagi match up jungle-nya Fanny ya kan. Yang dimana Fanny dengan 2 kabel aja itu dia udah bisa traveling lane of dawn. Udah bisa jalan-jalan dia. Jadi traveling. Iya kan? Jadi berpikiran tuh kayak wah kita udah pasti di-push. Iya. Jungle kita dimakan. Tapi kalau misalkan Karsnya show di bawah, Fanny-nya bisa datang. Ya, karena menarik banget kan, lihat, wah buff-nya enak nih, makan dia datang. Makanya Dan ketika dia datang, belum tentu ada backup yang belum cukup. tentu ada backup. Masalah sekarang yang untuk menyelesaikan Kars di area XP itu nggak Uranus, Fanny kan. Fanny iya. Itu yang Makanya. menjadi PR lagi gitu. Dan kalau kita lihat dari komposisi itemnya, ini bener-bener deh. Heist udah terlalu kejam sebenarnya. Sebagai gold laner, dia udah sangat cukup dari segi damage. Tapi memang
kalau kita berbicara sampai dengan late game-nya, Immortality ini belum tentu menjadi penyelamat. Karena kalau goldnya nggak cukup, belum tentu nanti dia akan memiliki Winter Truncheon. Berbeda di posisi winning condition, Alter Ego dari menit 15 udah mendominasi. Betul. 15 banding 5 kill kan tadi, 10 gap kill loh. Yang menandakan bahwa dari segi gold mereka sangat-sangat unggul. Makanya mereka nggak bakal takut kalau seandainya harus menukarkan Immortality dan juga Winter Truncheon. Di satu sisi lainnya, Pai udah lengkap banget, Black Armor dia udah punya, Dominance Ice dia udah punya, Immortality sampai dengan Oracle sekalipun. Sally Boy, dia bisa one shot, ditambah dia memanfaatkan satu item hybrid lifesteal. Nah ini dia yang unik, 8% hybrid lifesteal. Yang dimana kita tahu dari spell fame dia dapat, dari lifesteal dia dapat, basic attack pun dia bisa mengungguli hal tersebut. Apalagi dengan Tornado Strike dan basic attack. Berarti dia mau memberikan damage tambahan ke arah Vincent, karena Vincent juga menggunakan Endless Battle. Di sini dia mau menyamaratakan bagaimana komposisi true damage dari Assassin dengan skill yang kita tahu sendiri cooldown dari Assassin itu benar-benar singkat semuanya. Yep. Gue pikir tadi akan ada satu si Halberd yang mungkin dipaksakan ya untuk digunakan, tapi ternyata tidak ada, Prof. Karena ini slotnya mau di mana, Prof? Apabila nantinya akan ada si Halberd yang tak bisa digunakan oleh Vincent lewat lane slotnya, atau Hais yang akan menggunakan satu hero tersebut. Cuman ini dah. Wah, Hais sih emang dari Saya dari awal. talent emblemnya boleh Ya, dah. kita kan udah lihat dari awal. Dia udah punya Rapture, dia udah punya emblem Assassin, Adaptive Penetration dari awal udah 21 poinnya. Ditambah dia pakai Weapon Master. Waduh. Ini udah lengkap banget, Tambah damage-nya udah lagi. maksimal banget. Tapi memang kita melihat juga Vincent dengan Swift-nya. Karena di sini ada perbedaan sedikit. Vincent mau nggak mau butuh attack speed-nya karena Lancelot pada dasarnya setelah dia di revamp kan pasifnya berubah tuh. Pasifnya sekarang berdasarkan dash. Kalau Lancelot yang dulu dia mainin Swift itu baru oke. Oke. Ingat nggak Lancelot yang dulu? Ya. Yang armornya kepecah. Yap. Iya, yang ada garis. Sing, Betul. sing, Ada sing. armor yang tertinggal. Bukan, ada Iya. benang, ada benang. Iya. Ada benang ya Makanya kan? ada benang dan itu kan nanti dia main anggarnya cepet kan. Itu baru mainin attack speed. Kalau sekarang tuh udah, makanya enak banget tuh kayak Thunderbolt, War X, Endless itu tuh. Ya main sustain lah. Main sustain tuh. Wah, Dan ini dia Rich Guy by UBS Gold jatuh ke tangan Nino. Cloud yang memainkan Braesmith. Tadi kita udah sempat lihat juga bagaimana Braesmith basic common emblem terus ditambah. yes. Dia mainnya bener-bener super offensif. Bener-bener mau micu gimana caranya Wind of Nature sekalipun harus keluar gara-gara Nino itu nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting Sally Boy bisa jump in dengan cutshot dan High Armor selesai. Lihat damage dari High Armor. 95.000 dia bahkan jadi the carry untuk game kali ini. Begitu mengerikannya kalau seandainya Rebellion Zion bisa comeback gara-gara High Armor. Ini aku merasa game pertama bener-bener game yang mungkin di luar dugaan. Rebellion Zion yang tadi hanya mendapatkan 1 point kill, tapi ujung-ujungnya mereka hampir bisa bahkan menggulung Alter Ego. Tapi player of the game kita by Samsung Galaxy S23 Series 5G jatuh ke tangan Sirpai. Serpai, apakah kamu lupa di mana base kamu berada? Gak pulang-pulang kayak Bang Toib. Ini Bang Baik. Toib nih, gak pulang-pulang. Ya mau gimana pulangnya, dia punya Tenacity, dia punya Braesmith, Enchantment Talisman. lengkap udah. Wah, tapi ini lihat highlight Profesor. Ini dia highlightnya kalau kita berbicara game yang pertama. Dari 5 menit awal kita hanya melihat pressure, dan pressure. Bahkan kita melihat rotasi yang tidak begitu berimbang. Karena Kars sama Pai ini benar-benar ketinggalan jauh banget untuk dari segi rotasi awalnya. Hanya saja kita melihat beberapa kali Vincent yang menjadi korban ketika dia tidak memiliki Tone Rose gara-gara efek cutshot yang begitu mengerikan. Nah ini dia, High Armor sempat mainin shotgun, sempat mainin Wesker tapi tidak sampai dengan late game 40 dan juga Ranger Mas. Iya. Makanya aku sempat mempertanyakan, apakah sebenarnya permainan jarak dekat itu bisa menjadi jawaban? Karena kita melihat sempat ada satu buah Wesker dengan burst damage yang begitu tinggi dari High Armor. Cuma bedanya mungkin kalau kita berbicara soal menit-menit yang ke-16, menit-menit yang ke-18, kita melihat Alter Ego Esports beresiko banget kalau mereka tidak melakukan pick off. Dan ini dia salah satu bukti dari High Armor yang berusaha melakukan defense sendirian ketika dia berusaha untuk melakukan clear wave secepat mungkin berhadapan dengan banyaknya member dari Alter Ego Esports. Nah, sabar Nino mungkin ya yang mencoba untuk menenangkan. Abisnya lihat deh, gila barbar banget. Team tuh. fight terus. Alter Ego team fight terus. Akhirnya Nino sebagai gold laner yang menenangkan. Lihat tuh Nino, nah ini agak pelan kenapa? Dia tuh nggak punya attack speed. Jadi pasifnya tuh nggak nyala. Iya, Iya, tadi pasifnya nggak nyala kalau kamu lihat. apalagi ditambah dengan Braesmith kan ingat. Iya. Dia mengandalkan sustainability bukan soal damage doang. Dan ini dia salah satu momentum
ketika dengan Rainernya lagi-lagi Heist Armor bener-bener show. Dan ini dia maksudku, satu momen di mana dengan lifesteal yang cukup, tapi Lordnya yang tidak bisa untuk dibendung, Yep. alhasil mau tidak mau, hal